Cek, bismillah Bapak Ibu yang di Zoom. Ini baru 10 sama saya. Di sini di kelas baru berdua sama Mbak Sofia. Yang lain belum pada hadir. Sebelum nanti kita akan berdiskusi bersama dan praktik terkait bagaimana kita mereduksi data melalui mengkode, silakan Bapak Ibu untuk membuka aplikasi terlebih dahulu, ya. Saya nggak tahu, coba raise hand yang di sana yang sudah menginstal aplikasi yang 8 atau 9. Yang 8 atau 9, raise hand. Oke. Oke, Pak Rozak. Oke, Pak Rahmat. Oke, Mbak Desi, Mbak Oki, 8 ya. Oke. Ini mau saya mulai tapi kok yang lain mungkin masih sholat ya. Oh, jadwalnya kita nabrak banget ya. Nabrak banget. Bismillah. Beruntung Bu yang bisa hadir langsung bertatap muka langsung hari ini ya. Kita mulai dulu aja ya. Ini saya rekam terus nanti kalau yang terlambat di Zoom nanti bisa menyimak di YouTube gitu ya, daripada nanti kita lama. Ya enggak Mbak Sofia, terus yang di sini nanti biar saya yang handle ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita awali perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak Ibu teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana mereduksi data melalui teknik kode atau mengkode. Nah, bagaimana itu mengkode gitu ya, itu tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa sekali nanti kita praktiknya, apalagi ketika Bapak Ibu teman-teman semua rajin membaca, memiliki vocabulary yang banyak, dan itu tidak akan menjadi kendala bagi Bapak Ibu teman-teman semua untuk menamai kode-kode dari data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, ketika nanti Bapak Ibu teman-teman semua bertanya pada diri sendiri dan atau ditanyai oleh orang lain, penelitian kualitatif gitu ya. Penelitian kualitatif Bapak Ibu setelah Bapak Ibu ambil data di lapangan terus ngapain kayak gitu ya. Nah, kita akan menganalisis. Caranya bagaimana menganalisis? Tentunya itu membutuhkan sebuah proses sesuai dengan teori yang berlaku gitu ya. Oke, saya akan share screen. Saya izin untuk share screen. Itu bukan makanan bentar. Salam. Ya, nggak apa-apa. Ya, di masjid. Tadi Pak Hamid nunggu di sana. Di depan aja nggak apa-apa. Ini sudah saya mulai sebentar tapi baru pembukaan. Setiap kanan kiri meja ada colokan. Ya, salah. Oke, yang di kelas yang baru datang silakan untuk mempersiapkan diri, laptopnya dibuka, sama sekalian saya menyampaikan ke Bapak Ibu yang sudah hadir. Walaupun belum semuanya nih, baru berapa nih? Oke, kita akan mereduksi data dengan cara mengkode data gitu ya. Mengkode data itu seperti apa? Nah, pada dasarnya mengkode data itu adalah membuat peta konsep awal dari data yang kita hasilkan, data yang kita kumpulkan di lapangan, baik dengan menggunakan berbagai teknik gitu ya. Oke, kemarin kita menggunakan 2 teknik. Nanti Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita belajar dengan
satu teknik yang sudah ditranskrip oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Dan mengkode itu merupakan sebuah kalau di dalam buku itu sudah ada ya. Jadi sebuah simbol. Simbol itu seperti apa gitu ya. Simbol yang digunakan untuk memaknai makna yang ada di dalam sebuah pernyataannya partisipan. Dan simbol tersebut menjembatani antara isi dan esensi dari sebuah data kualitatif yang sudah dikumpulkan. Oke, mari kita lihat. Ketika ada seperti ini ya, kira-kira simbol yang bisa Bapak Ibu buat dari data ini itu apa? Monggo silakan. Semua di Zoom nanti boleh ya. Speak. Yuk, cepat, ayo. Apa kira-kira? Ya, ibarat kata kode itu adalah membuat judul gitu ya. Membuat judul dari sebuah pernyataan. Nah, ibaratnya ini adalah pernyataan yang didapatkan dari partisipan di lapangan. Apa kira-kira? Jeruk, Bu. Boleh, apa? Jeruk siap santap, Bu. Loh. Kelihatan apa? Slide-nya belum berubah, Ibu. Iya, jeruk juga di sini, Bapak. Loh. Ya, Ini lama banget. lah yo tadi dari tadi lo bilang toh ya. Yang saya lihat gambar jeruk kan. Ya Allah. Ada di sini dari tadi kelihatan terus itu. Oke, sebentar. Iya. Ya, yuk. Lagi nih. Sudah kelihatan belum? Waalaikumsalam, mari. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jeruk. Jeruk. Olah puasa-puasa ya. Ya. Sebenarnya tapi kelihatannya jeruk terus. Yang ini sudah saya geser, kelihatan? Belum berubah, Bu. Masih loading. Bentar, saya close. End slide. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang di Zoom? Code itu query udah ya? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya ulangi. Jadi kita hari ini akan mereduksi data dengan membuat kode atau teknik kode. Oke ya, bagaimana cara teknik kode nanti akan saya dampingi Bapak Ibu untuk praktik langsung gitu. Kalau di sini enak, jadi saya bisa satu persatu. Tapi kalau yang di Zoom nanti kita gantian gitu ya. Monggo silakan yang mau share screen nanti kita bisa bisa saling berdiskusi. Oke. Kalau teknik kode Bapak Ibu yang masih awam terkait dengan kualitatif pasti akan bertanya-tanya, kenapa kita harus mengkode data kayak gitu ya? Oke, kita akan pelajari itu ketika Oke, kita akan pelajari itu nanti ketika kita praktik bersama. Nah, tentunya sebagai pemahaman untuk Bapak Ibu ya,
Kenapa kita harus mengkode? Karena ketika kita melakukan sebuah penelitian kualitatif, itu akan menjadi temuan dari penelitian. Temuannya seperti apa gitu ya. Nah, itu tergantung dari data-data yang Bapak Ibu kumpulkan. Tergantung dari data-data yang Bapak Ibu siapkan gitu ya untuk analisis. Bagaimana data tersebut berkualitas bagus? Ketika Bapak Ibu mengambil data melalui wawancara dan itu menggunakan rekaman, salah satu indikator data itu berkualitas baik atau memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Ketika transkrip yang di kelas di off kan, di mute. Ketika Bapak Ibu transkrip itu tidak ada noise. Jadi gini, Bapak Ibu boleh transkrip pakai handphone, boleh transkrip pakai recording. Saya nggak bawa kecil recording gitu ya. Terus boleh menggunakan alat perekam lainnya. Nah, ketika didengarkan gitu ya, ketika didengarkan dan Bapak Ibu mulai transkrip secara manual, dengarkan tulis, itu tidak banyak noise. Noise itu seperti apa? Ketika Bapak Ibu pengambilan data wawancara gitu ya, misalnya saya bingung kadang sini ya. Ketika wawancara langsung Bapak Ibu pasti akan mengalami kendala, misalnya wawancara dengan kepala sekolah, sekolahnya di pinggir jalan kayak gitu ya. Nah, pasti kan banyak nih lalu lalang kendaraan-kendaraan. Lalu lalang kendaraan banyak. Nah, deru-deram gitu, kayak gitu atau suara apapun misalnya sedang bangun atau kalau di masyarakat suara ayam, nah itu tidak bercampur dengan substansi dari pernyataan si partisipan. Nah, itu salah satunya. Nah, setelah selesai pengambilan data di lapangan, Bapak Ibu nanti akan proses analisis setelah lapangan. Jadi kemarin kan proses analisis ada 3 ya. Nah, ini adalah proses setelah lapangan. Nah, proses analisisnya itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Proses analisisnya itu yang membuat simbol-simbol itu. Simbol-simbol yang dijadikan sebagai sebuah dasar untuk membuat peta konsep atau temuan dari hasil penelitian Bapak Ibu semua. Simbolnya seperti apa? Gitu ya. Kalau ini sudah dijelaskan oleh Saldana. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa simbol itu menjembatani antara isi dan esensi dari sebuah data kualitatif yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua. Itu seperti apa? Nah, ini masih ngawang lagi ya. Itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mari silakan. Nah, ketika Bapak Ibu disuguhkan oleh data ini di layar ataupun di screen gitu ya. Kira-kira simbol apa, kode apa yang bisa menjembatani antara pernyataan itu dan isi yang terkandung di dalam pernyataan itu? Yuk, satu-satu yuk semuanya. Mari silakan. Boleh, 1. Rindu. Apa? Bukuku. Ayo yang di Zoom. Yuk. Ilmu boleh. Kalau menurut teori, kode itu maksimal 3 kata. Oke. Apa Mbak Sofia? Temanku, teman sejatiku. Teman sejatiku. Oke. Terus. Apa lagi? Yuk, cus. Waktu, oke. Oke ya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu data yang kita bisa mengambil hikmah. Kenapa? Ketika ada porsi data satu dan dianalisis oleh banyak orang gitu ya, banyak Bapak Ibu kayak gitu ya. Satu kelas ini saja deh. Tadi kita sudah mendengar masing-masing yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang satu dengan yang lain itu berbeda. Artinya apa? Kode, simbol, temuan penelitian di dalam proses analisis data penelitian kualitatif itu tidak ada benar dan salah.
Ya, itu yang perlu dikunci, tidak ada benar dan salah. Kecuali kalau kuantitatif. Kuantitatif masukin angka, seret ke dalam alat analisis ya. Misalnya SPSS, Jamovi dan lain sebagainya lah ya. Dia akan mengacak, ya enggak? Terus akan mengacak, ketemulah angka. Interpretasinya adalah misalnya HO atau HA akan diterima ketika P value lebih besar atau kurang dari, misalnya kayak gitu ya. Itu ada benar dan ada salah, karena itu baku. Sementara kalau kita kualitatif, tidak ada benar dan salah. Artinya karena kita mengeksplorasi sendiri, kita sendiri yang tahu data kita, dan kita memiliki kacamata analitis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya enggak? Oke, itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kira-kira apa yang bisa dikode? Boleh? Boleh. Yuk yang di Zoom. Pemimpin. Ya. Apalagi? Pemimpin sejati, Bu. Ya, pemimpin sejati, kinerja. Terus? Membangkitkan. Bangkitkan. Kinerja. Prestasi. Jadi gitu ya. Ini baru satu data dengan kita pahami itu. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat kode atau judul dari makna yang terkandung di dalam sebuah pernyataannya partisipan. Jadi Bapak Ibu yang paham sendiri ya, apalagi ketika Bapak Ibu yang mengambil sendiri. Ada yang diambilkan nggak kira-kira? Nggak ada ya, otomatis mengambil sendiri itu yang lebih paham Bapak Ibu. Begini, saya akan cerita, karena kemarin ramai sekali ya ketika saya menyampaikan bahwa jika waktu wawancara, misalnya saya diwawancarai oleh Pak Rauf. Bu Fitri, bagaimana menurut Bu Fitri perkuliahan blended learning, misalnya kayak gitu ya. Ini Pak Rauf ini akan mengeksplorasi implementasi blended learning yang sudah saya lakukan, misalnya kayak gitu ya. Saya mau jujur, tapi saya nggak enak, misalnya kayak gitu ya. Ini berdasarkan saya. Jadi saya terus belibet ngomongnya, sampai mikir panjang, sampai bilang, gimana ya Pak, menurut saya sampai matanya kemana-mana, sampai kepalanya kemana-mana gitu ya. Pak Rauf bisa menangkap apa yang saya sampaikan, tetapi secara implisit itu tidak terungkapkan gitu ya. Nah, itu juga nanti penting bagi Bapak Ibu untuk dianalisis. Misalnya gini ya, Bapak Ibu sedang meneliti terkait pembelajaran jarak jauh. Judulnya adalah peran orang tua terhadap pembelajaran anak selama distance learning atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ gitu ya. Pertanyaan pertama atau pertanyaan utamanya itu adalah bagaimana peran Bapak Ibu selaku orang tua dalam mendampingi anaknya saat belajar. Misalnya gitu ya. Harapannya itu nanti jawabannya adalah ada poin 1, intens, misalnya 2 gitu ya. 2, fokus kepada anak. 3, tidak sambil mainan handphone. Misalnya itu nanti menjadi temuan penelitian gitu ya. Tapi ketika di lapangan ternyata Bapak Ibu menemukan gini ya, orang tuanya menjawab seperti ini. Gimana ya Mas? Lama banget kayak gitu kan. Terus kalau saya sendiri sih ya saya mendampingi. Tapi ketika Bapak Ibu observasi ternyata orang tua itu sibuk sekali dan tidak pernah mendampingi. Nah, proses yang seperti itu ada data wawancara, didukung data observasi, itu yang nanti akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat kode atau membuat judul. Artinya apa? Esensi dari makna yang disampaikan oleh partisipan itu juga perlu dianalisis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua jago untuk berkata-kata, jago untuk memanai banyak kata-kata, itu tepat untuk kualitatif. Tapi nanti kalau misalnya memang saya maunya yang cepet aja deh kayak gitu ya kuantitatif kayak gitu ya. Oke. Nah,
ini sebenarnya simple saja nggih Bapak Ibu teman-teman semua. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa manual. Manual itu seperti ini. Ya tinggal digaris-garis. Kalau manual itu saya garis-garis saja kayak gitu ya. Garis-garis pakai pensil warna terus saya maknai apa yang ada di dalam pernyataan partisipan. Nah, ini sudah nggak laku ya karena memang sudah ada software kayak gitu. Jadi ini sudah sangat banyak effortnya kayak gitu untuk melakukan kode dengan manual. Sementara ini yang semi manual dengan menggunakan Word kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang setelah transkrip lalu membuat kodenya dinamanya dengan Word. Nah, sementara nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkode dengan menggunakan software. Gitu ya. Sekarang kita praktik ya. Karena kalau analisis kalau nggak praktik itu namanya bukan pemahaman yang mendalam. Baik. Bapak Ibu teman-teman semua, silahkan membuka softwarenya masing-masing. Saya akan membuka software saya menggunakan 99 sama 8 itu hampir berdekatan, tapi dengan 7 berjauhan. Maksudnya jauh sekali. Enggak apa-apa, kalau laptopnya enggak kompatibel enggak apa-apa. Di sini yang 7 siapa? Oh. Yang di Zoom juga banyak yang 7 ini, Bu. Ya Allah, justru 7 itu ketinggalan zaman. Kan ada beberapa mahasiswa dulu-dulu itu saya 8 nggak bisa, padahal ini udah 9. Ya udah tak kasih yang 7. Lah kemarin harusnya saya nggak boleh ngasih 7 ya. 8, 9 gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, 7 nggak apa-apa. Nanti saya. Sepaham saya malah 7 itu yang pilihan pertama, Bu. Dokter. Oh iya. Makanya milih 7. Pak Bambang ketawa. Pak Desi. Ternyata keliru ya. Keliru, Pak. Dengar. Gimana?
Boleh. Tapi eman-eman enggak? Jangan harddisk, nanti enggak. Di saya ada virus. Oh ini udah, alhamdulillah. Nih, coba nih. In Windows berapa? Windows berapa ya? Nggak bisa lupa saya ya. Sudah di uninstall? Yang sudah di uninstall siapa? Mau coba yang 8. Ya, oke. Iya, ada di situ. Tapi dulu ya, Pak. Rat, bentuknya rat. Bintik beneran. Iya. Tujuh. Nanti 7 itu enggak?
Yang di kelas kayaknya lagi seru. Pak, bentar Pak. Ini tadi yang 8 ya, yang ada DMG-nya, DMG apa gitu. Matra 9. Pak Hamid jauh banget loh. Kulon Progonya jauh ya. Jauh-jauh. Memang jauh, Pak. Ya Allah, deket bandara, Pak. Ya Allah, Pak. Bapak naik kereta? Kan gitu ya. Oke. Izin bertanya, Bu Fitri. Jadi ini Bapak Ibu pertama kali ke kampus dan kenal sama teman-teman ya? Maaf, bukan kenal, bertemu secara langsung. 2 kali.
2 kali. Yang pertama orientasi. Oh, udah ketemuan ya. Secara non formal maksudnya. Soalnya yang kemarin kelas sebelahnya, ini Pak itu ya, ini Bu itu ya. Oh iya, baru pertama kali. Yang di Zoom itu menanti ini. Bisa Pak? Bisa? Udah beli baru Pak. Diokla-oklaan copot ntar. Mari. 89 ada di sini. Download di Belum ada. Kak, bangun sudah Kak. Pak. Kak. Baik, yang di Zoom aman? Oke, sudah semua? Maaf yang di sini masih harus install dulu. Bu izin bertanya, boleh Pak Rom? Setelah kami membuka atlas ini, langkah berikutnya untuk memasukkan transit gimana? Pak Rom berapa 7 ya? Yang saya download baru 7 ini. Oke, 7. Berapa botol? Online ya? Apa sih? Minum susunya, baca tahu yang di sini. Saya minta yang di sini online bentar. Ikut online. Bisa nggak yang 7? Mbak Sofia 7 kan? Yang 8, ada juga yang 8. Oke, Bapak Ibu. Saya share screen sambil nunggu yang di sini ya. Sama sambil kerja yang ada di sini juga. Saya share screen atlas saya. Sebentar, saya malah belum buka. Ya betul, pokoknya next mawon dan jangan di apa-apakan. Saya pakainya 9. Nggak bisa, Pak Hamid. Mbak Sofia udah gabung proses? Oke, yang 8 ya. Kalau yang 7 nggak perlu. Yang 8 silakan klik new project. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan proyeknya di sini. Boleh judulnya, boleh apa namanya? Kelihatan nggak yang di Zoom? Kelihatan Ibu. Oke. Kelihatan Bu. Judulnya boleh, aktivitasnya. Kalau di 8 di sini nggak ada komen, tapi kalau di 9 di sini ada komen. Komen ini untuk apa? Kita bisa menandai bahwa misalnya ya partisipannya baru 3 yang kita ambil datanya kayak gitu ya. Terus
nanti ada tambahan misalnya 5. Nah, ini bisa dituliskan. Masih kurang 5 lagi untuk analisis, misalnya kayak gitu ya. Beda banget. Ini yang ada di 8 sama 9, kalau 7 nggak ada. Pak Romanto pakai yang 7 kah? Yang di Zoom? Ya. Sudah ya? Ini saking berkali-kali kepemimpinan kepala sekolah, jadi ada 3. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang baru sekali, biasanya tidak ada nomornya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan yang 8, 9. Nah, nanti yang 7 setelah ini ya. Bagaimana caranya kita untuk memasukkan data kita? Silahkan klik Add Documents, Add Files. Nah, Bapak Ibu silahkan cari filenya. Di mana nyimpennya ya? File yang PDF tadi atau yang masih Ya, yang PDF. tipe apa saja? Oh, yang PDF ya. Boleh. Oke, yang 7 sini ya. Ya. Saya juga kalau enggak ya add files. Oke. Nah, yang 7 silahkan langsung saja di pojok kiri itu ada project. Project, klik terus di add documents. Add documents. Setelah itu add dokumen. Cari dokumennya yang mau dimasukkan ke sistem, ke aplikasi alat analisis. Kemarin PR-nya transkrip aja, kemarin ada yang telat. Oke, kalau tidak muncul, oh ini sudah muncul belum? Diklik-klik. Jadi di atasnya, Ibu gabung di Zoom nggak? Yang gabung. Sudah munculkah Pak Romanto lampirannya? Telah jaga minumannya apa deh? Sudah semua dibelikan. Sudah Pak Ari. Pak Rum bisa share screen yang 7, Pak Rum. Pak, Siap. tingkat lagi. Di atas apa? Hah? Di atas. WC-nya enggak. Iya, satu kamar itu ada WC-nya. Daripada yang Pak Yanto. Tolong di mute Pak Yanto. Bu, lagi di perjalanan ini. Iya. Iya. Sama-sama.
Ayo Pak Rom. Belum diizinkan oleh hostnya, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Sebentar. Izinkan. Bapak ngatas-atas nggih, nanti jangan di close and meeting for all. Karena cuma satu host. Ya Pak. Nah, itu sudah oke. Oke, yang Pak Rum bisa ya. Yang 7 yang lain. Jadi Pak Rum, saya minta tolong Pak Rum untuk saya menyampaikan Pak Rum yang menunjukkan pakai mouse. Untuk Atlas 7 cara memasukkan data itu dengan klik project yang ada di sebelah kiri atas. Nah, itu klik project, diklik, klik Pak. Nah, add dokumen. Nah, add dokumen, baru dicari filenya. Terus, jika Bapak Ibu diklik, nah oke. Jika Bapak Ibu kok tidak bisa memasukkan dokumen, artinya cek dulu di desktop, dibuka atau enggak. Kalau dokumen itu di desktop dan dibuka, maka harus di-close dulu, dia enggak bisa masuk. Ya, oke, di-cancel mawon Pak Rum. Oke, terima kasih yang untuk versi 7. Sudah semua? Dokumennya sudah termasuk semua? Baik, nanti lagi Bapak, sekedap di sini ada kendala. Pak Rum minta tolong dikembalikan lagi ininya ke saya. Reclaim bisa nggak ya saya reclaim? Oke, reclaim host. Pak Rum minta tolong untuk di stop share. Saya akan memberikan penjelasan lanjut bagaimana. Terima kasih Pak Rum. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, setelah kita memasukkan data kita, ini baru data wawancara nggih, ke alat analisis. Selanjutnya kita akan mereduksi, yaitu menentukan data-data untuk atau yang relevan pada penelitian kita dan dapat dijadikan sebagai temuan dari penelitian. Caranya adalah Bapak Ibu menamai data tersebut dari makna yang disampaikan oleh partisipan. Seperti tadi ada 2 contoh, misalnya terkait dengan kepemimpinan dan terkait dengan apa tadi itu, rindu-rindu itu ya. Oke, nah bagaimana caranya kita melihat porsi data? Di sini saya jadikan 1. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang dijadikan 1 atau dijadikan beberapa, misalnya ada 3 partisipan, 1 dokumen, 1 transkrip, 1 partisipan, nanti boleh di-add lagi di dokumennya gitu ya. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Nah,
Cara menganalisisnya bagaimana Bapak Ibu harus fokus pada pernyataannya si partisipan. Dan konteksnya adalah terkait dengan apa yang menjadi topik utama dari Bapak Ibu teman-teman semua. Di sini ya, saya ada, ini terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Ada 3 kepala sekolah yang saya wawancarai pada waktu itu di 2019 sebelum pandemi. Dan ini data dibuat, memang benar-benar dibuat, data real gitu ya, dijadikan sebagai pelatihan waktu itu. Oke, kepemimpinan kepala sekolah ya, di sini big question-nya saya ada banyak. Sekitar berapa ya, 3 kalau nggak salah. Dan masing-masing big question ada 1, 2, 3 pertanyaan spesifik. Nah, ini untuk 3 kepala sekolah. Pertama ya, bagaimana cara Bapak Ibu sebagai kepala sekolah menggerakkan para guru? Tugas apa saja sebagai kepala sekolah? Misalnya gitu ya. Tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat bagi guru lainnya. Tidak hanya sekadar melakukan apapun demi kepentingan diri sendiri, melainkan juga bertindak sebagai penengah, bersikap adil terhadap siapapun. Oke. Porsi data yang akan saya kode segini dulu. Karena saya melihat di dalam sebuah pernyataannya si partisipan pertama itu mengandung makna yang itu bisa dijadikan sebagai poin penting dari kepemimpinan kepala sekolah untuk misal guru atau siswanya di sekolah atau pegawai di sekolah. Kalau Bapak Ibu menjumpai data seperti ini kira-kira bisa dinamai apa? Tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat bagi guru lainnya. Ada makna tersembunyi di dalam sebuah pernyataan itu apa kira-kira? Nah, Sumber semangat. bersemangat. Satu kata Bu. Motivator, Bu. Ya betul, motivator. Oke, kita sudah tahu ya, berarti ini yang akan kita kode. Caranya di blok gitu ya, ditekan, di blok sesuai dengan mana yang kalimat yang mau dituju untuk dikode. Selanjutnya yang 8 dulu nggih. Yang 8, klik kanan. Bentar. Soalnya ada berbeda-beda ini nanti. Nah, yang 9, maaf, yang 9, apply codes. Klik. Klik kanan. Nah, kalau yang 8 pakainya open coding. Klik kanan, open coding, baru dinamai gitu ya. Itu yang pertama, cara mengkode yang pertama. Cara mengkode kedua itu adalah in vivo. Apa itu in vivo? In vivo adalah kode ketika nama kode sama dengan nama dari atau kata dari partisipan. Di sini ada ya misalnya. Ini yang kedua, ini yang pertama udah, yang kedua nih. Tidak hanya sekedar melakukan apapun demi kepentingan diri sendiri, melainkan juga bertindak sebagai penengah. Misalnya ini lain ya, enggak ada. Dan bersikap adil terhadap siapapun. Nah, kalau misalnya ini mau saya kode, kira-kira apa ya makna yang terpendam, makna yang ada di dalam pernyataan ini? Bersikap adil. Oke, bersikap adil. Jadi kalau misalnya mau kode in vivo, tinggal klik kanan, di blok dulu, maaf. Sulit sekali ini, mau saya seperti tempatnya Pak Rauf. Blok, klik kanan, setelah itu code in vivo. Nah, dia udah langsung bersikap adil tanpa harus diketik. Oke, itu yang 9. Yang 8 juga code in vivo ya? Oke, sekarang yang 7 ya, Pak Rom. Oh, sebentar, sebelum ke Pak Rom untuk praktek, ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, di dalam teori ketika kita membuat sebuah kode, nama kode itu maksimal 3 kata. Kalau makna yang terkandung di dalamnya monggo terserah. Ini penengah itu apa kira-kira ya? Mediator, Bu. Nah, pintar. Mediator. Oke, Pak. Oke, keren emang.
Oke, ini data saya. Nah, Bapak Ibu memang sekarang seperti itu tugasnya. Sebagai informasi, Atlas ini kita trial, tapi trialnya itu tidak berbatasan waktu. Kalau in vivo itu berbatasan waktu 2 pekan dan hanya 2 kali boleh install. Kalau 3 kali kayaknya udah kedetek dan nggak bisa. Karena saya pernah mengalami itu ya waktu mau ngisi pelatihan. Sementara Atlas tidak berbatas waktu, tapi dia berbatas kode, jumlah kode ini. Dia dibatasi 50 yang bisa disimpan di proyeknya Bapak Ibu teman-teman semua. Dokumennya 10, kodenya 30 dan quotation. Jadi ini namanya quotation. Ini adalah kodenya, terus ini pernyataannya ini adalah quotation. Itu dibatasinya 100. Nah, saya tidak muluk-muluk sampai 50, Bapak Ibu silahkan mengkode data Bapak Ibu minimal 20. Ya. Dengan benar-benar sekali, dengan sebenar-benarnya menganalisis makna yang terkandung di dalam sebuah pernyataan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya ke Pak Rum untuk praktik yang 7? Ya, ini baru KS1 belum KS2. Betul. Tergantung. Betul. Enggak. Jadi porsinya itu tadi saya belum sempat menyampaikan, maaf. Ini nih. Maaf ini. Porsi membuat kode ini boleh satu kata, boleh kata yang sama tadi itu ya in vivo, boleh satu kalimat, boleh satu paragraf. Mungkin kalau satu paragraf itu udah males banget ya. Sudah langsung aja nih di kode ini kayak gitu ya. Dari satu kata menjadi satu paragraf penuh, terus boleh seluruh halaman teks, fully foto, misalnya ada foto, penggalan video atau fully video. Jadi nanti itu di sini juga bisa ada foto, ada video, nanti bisa masuk juga di dokumen itu. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini ada video, audio kayak gitu ya, ada teks, ada geo, dan lain sebagainya, nanti bisa kita belajar bersama terkait analisis ini. Gitu nggih? Jadi tidak ada algoritma apapun di sini juga harus misalnya sampai satu kalimat, misalnya kayak gitu. Seperti ini, bersikap adil ini juga tidak satu kalimat, jadi ini ada in vivo yang langsung, oh iya bersikap adil. Betul, Ibu yang paham. Betul. Ibu yang paham penelitian Ibu dan nanti itu mau ngapain. Setelah penelitian ini diarahnya itu apakah menjadi solusi, apakah menjadi konstruksi teori baru kayak gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang lebih paham. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, mari Pak Rom. Sepertinya mungkin yang 7 sudah bisa ya. Oke. Sudah bisa yang 7? Sudah, Bu. Oke, yang lain? Oke, sekarang Bapak Ibu tugasnya itu mengkode, jadi membuat kode apapun. Monggo silakan, nanti kalau ada pertanyaan saya masih bisa, atau kalau misalnya ada yang mau praktik, share screen boleh. Nanti saya oper. Bu, mohon maaf untuk yang 7 perlu Ya boleh. dicontohkan. Oke Pak Rom, saya make a host ke Pak Rom dulu. Oke, mari Pak Rom. Loh, oke. Oke, Pak Rom, Bapak Ibu teman semua. Mengkode tadi berapa maksimal? 3 kata. 3 kata. Terus yang dikode itu jawaban dari partisipan. Oke, berarti misalnya ini tidak perlu nggih, Pak Rum. Ini di-delete. Coba caranya mendelete gimana? Klik yang bintang-bintangnya itu. Nah, diklik.
Klik kanan. Oke, unlink yang bawah. Nah, lagi itu masih ada bekasnya. Nah, klik kanan, delete. Delete ya. Yes. Oke. Nah, sekarang Bapak menuju ke jawaban partisipannya Bapak. Ini ya. Oke. Pertanyaan utama. Kalau nyuwun sewu Pak Maulana terkait dengan dampak ya, artinya implementasi kurikulum Ismuba ini setelah mereka mengalami pembelajaran sikap atau kedisiplinan mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti apa dampaknya gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ayo kita mengkode tempatnya Pak Rum. Mungkin saya cerita dulu ya Pak. Itu sebuah cerita itu prolog yang tidak ada maknanya untuk data itu ya. Terkait dengan bagaimana kita memetakan siswa-siswa kita dalam pembelajaran Ismuba. Ada makna lagi? Enggak ada kan? Karena ini Bapak peneliti Pak Rum menanyakan dampaknya. Itu diawali dari PPDB. Jadi PPDB kita awali. Kita identifikasi kira-kira terutama pada pelajaran Al-Quran kemudian ibadah sekiranya mereka itu pada posisi yang saya nggak tahu makna itu apa itu. Ya kan? Pak Rum sendiri yang tahu, saya nggak tahu. Iya kan? Itu mengandung makna apa yang itu mungkin nanti bisa menjadi ini, apa namanya, data mendukung. Nah, itu namanya Bu, kesulitan untuk mencari jawabannya tepat. Enggak, Al-Quran misalnya posisi dia baru bisa baca jilid 1 misalkan. Belum bisa baca Al-Quran atau bagi yang sudah bisa baca Al-Quran tetapi kurang lancar. Bahkan ada yang sudah hafal beberapa juz, ini sebagai pemetaan kita dalam melaksanakan pembelajaran Ismuba khususnya di Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah itu kita identifikasi dulu di awal masuk itu sama. Oke, kira-kira ada makna paragraf pertama ini ya. Menurut Bapak ada makna terpendam yang bisa menjawab dari pertanyaannya Bapak enggak? Implementasi kurikulum Ismuba. Dampaknya. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Bagi mereka yang sudah hafal dengan bacaan sholat misalkan, itu kita kelompokkan ada yang belum hafal, bahkan ada yang sama sekali tidak hafal. Bacaan-bacaan sholat itu juga kita klasifikasikan, sehingga dalam pembelajarannya nanti kita betul-betul bisa memilih dan memilih perlakuan-perlakuan bagi anak-anak yang berbeda itu. Misalkan kalau sudah hafal itu sudah sifatnya nanti setoran hafalan. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, yaitu pada tadarus bersama, memimpin tadarus bersama. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran itu ya yang kita lebih kepada pelayanannya dengan cara kita kumpulkan kemudian kita bikin di luar jam sekolah. Ada kata menonjol di situ kalau Bapak lihat. Pertama ini, ya kan? Pertama itu, terus kedua ini, terus ketiga ini. Nah, kira-kira kalau ada pemetaan, identifikasi, dikelompokkan, bisa dinamai apa? Boleh. Kalau di itu analisis jabatan ya. Analisis betul. Analisis apa kira-kira yang tepat? Tapi ketika nanti dikembalikan lagi ke pertanyaannya, sudah menjawab belum? Artinya implementasi kurikulum Ismuba ini setelah mereka mengalami pembelajaran sikap atau kedisiplinan mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti apa dampaknya? Dampak dari implementasi kurikulum itu. Baik sikap pembelajaran maupun kedisiplinan. Ya kan? Pusing nggak analisis kualitatif? Yang ini tuh udah pusing. Bu, kalau boleh berpendapat, Bu. Boleh lah, kan Bapak yang sebagai peneliti kan. Masih kita ya, izin dulu sebelum berpendapat. Menurut saya ini tersirat ya, artinya beliau itu tidak bisa langsung karena juga saya menemuinya habis rapat beliau ya, pas sedang rapat. Kemudian janjiannya itu pas habis rapat. Dan kalau saya simpulkan ya dampak implementasinya kalau di sini
dari jawaban beliau ini ada kurang lebih 2 paragraf ini. Bimbingan intensif untuk membaca Al-Quran ya, dari pemetaan kemudian sampai ada yang hafalan, setoran hafalan dan sebagainya. Bisakah seperti itu? Bisa. Bisa, Pak. Kan Bapak yang paham kondisi di sana, apalagi ketika wawancara langsung berhadapan dengan orang pertama gitu. Bisa. Nah, porsi datanya nanti yang tadi yang pertama apa? Nah, dari mungkin itu juga bisa porsi. Kalau cuma 1 berarti dari mungkin jam sekolah. Dari mungkin ini kan dimulai dari pemetaan pas PPDB ya. PPDB itu sudah mulai action adanya untuk tes baca Al-Qur'annya, sehingga nanti dipetakan antara yang belum lancar, sudah lancar ataupun setengah lancar, bahkan yang sudah punya hafalan beberapa juz. Kemudian ada tindak lanjutnya. Ya, di Barakap kemudian di setelahnya. Tapi ini yang ditanyakan itu dampak loh, dampak implementasi kurikulum. Apakah mereka para siswa itu mengalami pembelajaran sikap dan atau kedisiplinan yang baik? Nah, sudah menjawab belum kira-kira? Ya kan? Nanti Bapak Ibu juga seperti itu analisanya. Jadi tidak hanya sekedar mengkode, tapi apakah kode yang dibuat itu sudah menjawab dari pertanyaan yang diberikan kepada partisipan? Paham maksudnya? Bu, sekiranya belum kita dapatkan, bisakah kita cari partisipan lain yang mungkin untuk melengkapi? Boleh, kalau mau kayak gitu boleh. Artinya data ini belum mendalam, balik lagi ke lapangan. Ingat ya, kualitatif itu kan zigzag ya. Ambil data lapangan, bawa ke sini, olah, oh belum, balik lagi, zigzag kayak gitu terus. Sampai benar-benar data itu jenuh. Bukan kita yang jenuh loh ya. Jangan jenuh, tapi data itu kalau kita yang jenuh berhenti Bu penelitiannya. jangan berhenti, nanti nggak selesai. Kalau data jenuh itu artinya data itu sudah tidak bisa lagi digali, artinya memang sudah ya seperti itu, diapa-apakan dengan orang lain itu ya seperti itu, gitu ya. Tanda-tanda terima kasih. Ketika kembali ke lapangan, dianalisis lagi, tidak menemukan kode yang baru, sesuatu yang baru dari data itu, tidak bisa dieksplorasi maknanya lebih mendalam. Iya, ini baru 1 pertanyaan. Iya, itu bisa dieksplor. Maksudnya ini tadi Pak Prom itu boleh, iya boleh kalau Mbak boleh lapangan lagi. Tapi itu maksudnya kita kan baru praktek analisis karena mini riset dan itu sangat short time. Nanti itu setelah UTS kita nggak ketemu lagi kan kuantitatif, nanti ketemu sama Prof. Puji ya. Artinya Bapak Ibu paham dengan teori ini gitu loh. Jadi nggak apa-apa sekarang Pak Rom nggak perlu lagi ke lapangan. Ini nggak perlu ke lapangan tapi paham kalau memang itu belum memiliki temuan yang baru, ya berarti harus lagi ke lapangan. Tadi saya lupa, tanda-tanda jenuh udah tak jawab ya? Sudah dijawab. Ibu apa tadi Bu? Kalau sudah mentok sampai benar-benar jenuh banget atau sampai benar-benar nggak ada datanya. Yang mana? Yang jenuh banget apa yang nggak ada datanya? Ya sudah selesai, berarti datanya ya cuma itu, yang perlu dilaporkan ya sedikit misalnya gitu, gitu. Tapi kalau misalnya digali kok nggak ada temuan-temuan baru, ya sudah tinggalkan itu, cari lagi spesifik atau setting natural settingnya yang mirip seperti yang dipakai buat penelitian. Misalnya sekolah yang hampir sama, atau sekolah yang memiliki prestasi yang sama, atau yang akreditasinya sama kayak gitu. Gitu ya. Ada, dibilang nggak ada algoritmanya. Yang tahu hanya kita sendiri seberapa jenuhnya data itu. Misalnya gini, dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada. Dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan. Kalau memang sama, berarti itu sudah bukan jenuh, tapi nggak ada temuan. Tapi kalau misalnya berbeda, tapi sedikit dan nggak ada temuan baru, ya berarti itu jenuh. Gitu ya. Boleh. Mana dulu? Tergantung. Ada temuan nggak? Kalau nggak ada ya udah lewati. Misalnya kayak gini ya, kayak tempat Pak Rum ini ya. Ini kira-kira ada jawaban nggak? Yang tadi, ya kan? Kalau coba
Halo Bu, pangapunten. Nggak perlu. Beralih ke yang ini coba mungkin bisa ada jawaban ini yang C. Hah? Ini di sini kan saya bertanya kalau respon wali murid atau orang tua seperti apa? Ini Oke, sebentar partisipan Bu, menjawab. paham dulu. Oke, ini pertanyaan spesifik dari apa? Big question-nya enggak ya itu ya? Ini karena saya merasa kurang ada jawaban yang pas, saya kejar lagi dengan anak pertanyaan. Misalnya kayak Pak Rum ini ya, Bapak Ibu mengalami seperti Pak Rum ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi, datanya gitu banget ya. Kembali ke Bapak Ibu bisa kembali ke topik awal. Topik awalnya apa dan buat pertanyaan utamanya. Misalnya kayak gini. Pak Rum apa ya ini topik awalnya apa ya? Topik besarnya, topik judul. Implementasi apa? Judulnya Bu, manajemen pembelajaran ISMUBA. Manajemen pembelajaran. ISMUBA untuk meningkatkan branding sekolah. Oke. Kalau kita lihat pengertian, misalnya kita harus ini dulu ya. Oke, nanti jawaban Ibu. Manajemen pembelajaran. Kira-kira ketika kita akan menuju dari hasil penelitian terkait manajemen pembelajaran itu apanya? Fungsinya manajemen atau prosesnya pembelajaran atau apa? Kalau fungsinya manajemen otomatis nanti Pak Rom misalnya sudah membaca banyak hal kayak gitu ya. Ini kita compare dulu ke teori sebelum kita menjawab. Artinya Pak Rom dan Bapak Ibu teman-teman semua ketika akan meneliti terkait dengan manajemen pembelajaran gitu ya. Artinya kan di situ manajemen pembelajaran itu misalnya yang di kelas ini Pak Rom ya berpendapat terkait dengan fungsinya. Sementara fungsi itu banyak sekali, ya enggak? Kalau masih ingat dulu waktu semester 1. Ya kan? Mulai dari apa? Oke, perencanaan tek sampai Evaluasi. Nanti tak kurangin loh. Oke, perencanaan sampai evaluasi. Nah, dari perencanaan sampai evaluasi itu nanti masuk ke ruang-ruangannya ya. Aduh, saya nggak bawa. Kemarin saya bawakan alat peraga, Bu. Enggak, Deng. Jadi misalnya gini, ya Allah. Ada remote di sana nggak bisa ya. Ini bisa ditundukkan ke sini nggak, Pak? Ini loh, Pak. Nenggak Bapak gini. Iya enggak? Nah, kelihatan enggak? Ibu maaf ya. Ini misalnya dari perencanaan ini hingga evaluasi. Tambahi lagi satu, misalnya pelaksanaan. Nih ya, saya nggak tahu manajemen pembelajarannya yang mau itu Pak Rum itu apa. Kalau misalnya mulai dari pelaksanaan, artinya nanti codingnya Pak Rum itu nanti apa aja yang dari perencanaan. Pertama analisis kebutuhan. Oke, analisis kebutuhan apa tadi? Anak codingnya itu nanti ada pemetaan kayak tadi itu loh. Pemetaan, identifikasi, pengelompokan. Jadi itu Pak Rom. Itu pemetaan. Yang kedua. Ya. Apa lagi? Terus selanjutnya pelaksanaan. Oke, nanti kalau misalnya pembahasan gimana? Bapak menggunakan cuma 3 fungsi kayak gitu aja. Nah, nanti setiap fungsi itu punya kamar itu punya anak kamar. Punya yang dimasukkan ke kamarnya itu ya. Jadi misalnya ini, nah ini yang bolongan ini adalah tadi itu kode yang bisa disebutkan untuk menyebutkan kategorisasi yang disebutkan untuk menyebutkan kode-kodenya. Misalnya kodenya tadi apa Pak Rum? Yang pertama itu ada pemetaan, identifikasi, pengidentifikasian sama pengelompokan. Jadi namanya ini adalah pemetaan atau analisis gitu ya. Analisis. Artinya analisis masuk ke dalam sebuah perencanaan. Perencanaan apa? Pembelajaran. Kayak gitu.
Itu bisa masuk. Nah, nanti ketika makasih ya, Pak. Kalau saya di direktorat itu di kementerian itu kalau rapat ya yang ada itu loh, yang ada remote yang bisa putar sendiri. Zut, kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya, ada remote. Ini remote-nya ya. Oke, Pak Rom lanjut. Nah, sebenarnya nggak apa-apa itu dikode dulu semuanya saja. Kan nanti kita juga akan mereduksi. Nanti setelah kita mengkode, Bapak Ibu teman-teman semua itu akan membuat kamar untuk memasukkan kode-kode yang memiliki makna yang sama. Jadi tahapannya adalah membuat kode, membuat kategorisasi, lalu membuat peta konsep. Peta konsep itu adalah temuan akhir gitu ya. Nah, contohnya gini, Bapak Ibu teman-teman semua yang di Zoom, coba bayangkan di ruang kelas. Kalau yang di sini bisa ya melihat di ruang kelas. Kita contohkan di ruang kelas ini banyak sekali kode. Apa saja misalnya ya, meja, kursi, laptop, mouse, LCD proyektor, mix, charger, handphone, remote, speaker, apalagi banyak kan ya. Kita lihat banyak, itu nama kode. Nah, nanti kode-kode yang sama makna itu dijadikan ke dalam satu kamar. Kalau di komputer bisa satu folder ya Bu ya. Suaranya enggak keluar. Gimana teman-teman? Terdengar? Terdengar nggak? Dengar, menyimak. Dengar Bu, sekarang sudah terdengar. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa menurut saya. Jadi seperti itu. Paham nggak tadi yang saya sampaikan ya? Maksudnya tadi suaranya tidak terdengar itu pas mana ya? Jadi misalnya kita di ruang kelas, ya. Bisa juga diartikan kode itu file, kemudian nanti dimasukkan dalam satu folder gitu ya Bu ya? Betul. Filenya yang banyak masukin ke dalam satu folder. Foldernya apa? Misalnya folder mata kuliah analisis data kualitatif. Tugas 1, pedoman pengambilan data. Terus file kedua namanya transkrip data. File ketiga namanya hasil analisis. Nah, nanti dimasukkan ke folder itu. Gitu Pak, paham maksudnya ya? Nah, saat ini Bapak, jadi kalau kualitatif, saya lupa juga Mbak bawa ini video. Jadi kalau kualitatif itu berserakan kayak gini loh. Terus habis itu nanti kita comot-comot jadiin satu, namanya apa gitu. Mengerucut dari yang luas itu sampai mengerucut ke yang sempit. Itu kalau kuantitatif enggak kebalikannya. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekarang untuk mengkode. Dan tugasnya mengkode sampai pekan depan itu adalah minimal 20. Karena kalau nggak seperti itu nanti kita nggak bisa buat kamar, nggak bisa buat folder, nggak bisa buat kategorisasi. Oke Pak Rom, aman? Terima kasih. Yes, sami-sami. Bisa saya stop share Bu ya? Nah, silakan. Saya mulai selesai. Karena tadi Ibu meragakan, saya nggak lihat apa yang diperagakan. Gimana sih Pak? Oke. Ada lagi nggak yang mau share screen? Kira-kira? Untuk tanya ya. Oke. Untuk terkait pertanyaan. Pertanyaan itu lebih baik langsung mengarah atau kadang ada apa ya? Repair itu. Jadi kan seperti kayak Pak Ramanto itu kan tidak terus langsung ke tapi ya ke bertahap baiknya seperti apa? Nek saya pribadi itu to the point. Jadi karena pengen mengeksplor makna yang di dalam supaya dapat langsung.
Tapi kalau misalnya basa-basi nggak apa-apa, Bang. Aku pengen mengganggu kayak gitu nggak apa-apa. Berarti kan yang Tapi itu nggak di coding. kalau yang di masalah besarnya itu kan berbeda dengan yang spesifik tadi. Nah, itu yang dianggap itu yang kan yang spesifik tadi itu untuk pertanyaan untuk mengarah ke yang besar atau seperti apa? Betul. Betul kayak gitu. Yang spesifik mengarah ke yang besar. Jadi kalau dari pertanyaan yang spesifik mengarah yang besar. Datanya itu nanti juga kayak gitu. Jadi pernyataannya si partisipan yang sangat spesifik itu nanti akan ditembakkan ke yang besar. Enggak tadi itu. Misalnya perencanaan, jadi nanti perencanaan itu apa? Analisis kebutuhan, terus apa lagi kayak gitu. Ditembak-tembakan. Yang besar ini kok nama kamarnya kayak gitu ya, nama kategorisasinya ditembakkan lagi ke yang paling ujung, yaitu judulnya Bapak Ibu teman-teman semua atau konsep. Kalau di teorinya konsep namanya. Kalau ini kalau kita pahami judulnya. Untuk voting itu kan 20 voting itu dari partisipan itu kan ada kata-kata 2 atau 3. Nah itu nanti kita mengkodenya dari usulan satu saja atau beberapa itu dari 20%. Semua data wawancara betul. Kalau lebih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Minimal aja 20. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya mak 15 lah. Lah daripada Bapak Ibu terus ke lapangan lagi tuh nanti yang ngirim file ke saya ketir-ketir lagi nanti gimana sih? Ya yang di Zoom kira-kira ada yang mau share screen? Saya persilahkan loh. Yang di sini ada yang bekerja nanti boleh kalau mau tanya Jadi imbang sekarang yang Putri, Bu. Tadi kan Putra ya. Kayaknya Mbak Oki atau Mbak Desi siap itu, Bu. Oh ya. Sama kode. TV foto hanya yang sama kata dengan yang akan dinamai kode. Atau Pak Arisandi? Oh, akan. Misalnya saya mau menamai ini remote. Ya, ini kan remote. Ya udah itu info. Oh. Mbak Desi siap ya, Mbak Desi Sari? Masih ada waktu Pak Rom, 15 menit lagi wilayah Brown sudah buka puasa. Belum Pak Ari. Tadi kecepatan. Hermi senyum-senyum nih. Sudah mau buka kayaknya. Suka bingung kalau Bu Ermi itu sih Pak. Pak. Bingung kalau di sini tuh enggak ada pertanyaan, nanti kok sudah ngerjakan baru ada pertanyaan. Wis, sehat Wis ya. Dengan hasil saya. Sambil menunggu Ibu Dokter kembali ke lama lambat Pak pas nganu Atana. Jauh ya, kalau ke Jogja jauh Pak ya tempatnya. Jauh. 5 jam. Bapak Ibu sebentar, nggak apa-apa deh, nggak diminta sama Pak Yana. Nggak apa-apa kerja. Nggak usah dipedulikan saya ya. Diminta ini. Silakan Pak Bambang kalau mau share screen. Soalnya minta atau mungkin berhenti ya. Bapak Ibu, ayo silakan yang di Zoom. Ayo, yang di sini ada yang mau menampilkan? Maksudnya ada yang ditanyakan ke saya? Ayo Bu Ermi.
Kenapa, Bu? Oke. Beb. Biasa Bu gosip di sini nanti aja. Puasa-puasa ingat. Belum beli Bu Desi berburu tajil sudah Bu Desi ini. Nggak bisa hari ini Bapak, libur dulu. Berat hari ini, berat. Bu Desi hari ini delivery, Pak. Bisa delivery ke sini juga, Kak? Ojek. Bisa. Ongkirnya ini ya, 2 kali lipat harga makanan. Hitung aja di total. Apa jadi bagus? Ibu kepala desa, bukan main. Akhirnya pakai kode Bu Desi ya. Neng. Bu gosip kelas, Bu Fitri Nina, Bu gosip nah. Bu, itu berarti yang pengkodean itu dicari kata yang bermaknanya ya? Ya, kayaknya cari kata kunci. Cari kata kuncinya. Yang bisa menjawab pertanyaannya kan? Iya, benar. Nah, enggak bingung. Kalau satu kalimat kalau dapat kata kunci ya 1 paragraf kayak gitu. Satu paragraf enggak dapat kata kuncinya ya cari orang lain. Satu file. Susah nih itu. Lazim. Jangan ganggu aku lagi. Mas Aryan, Mas Aryan bisa coba untuk share screen. Ini dipersilakan oleh Bu Fitri, siapa dari teman-teman yang di Zoom yang mau share screen. Host disable, Pak. Makanya beda dengan mesti katanya itu tidak ada dalam kalimat ini. Kualitasnya mengundang narasumber itu termasuk bosan. Bapak Ibu, kita sampai jam berapa ini? Satu kata, 3 kata, 18.15 Indonesia Tengah. Di sini. Buka puasa jam berapa, Neng? Udah nggak sumber. Jadi harus dalam rangka Berbuka 18.19. Jam 18. Jam 18 berapa? 18.19 buka puasa waktu Indonesia Tengah. Khususnya daerah. Nggak boleh berada. Bapak Ibu, kita yang di Zoom boleh saling bertanya sambil menunggu. Boleh Bapak, silahkan. Monggo. Sesepuh kita Pak Bambang, monggo. Biasanya pas praktek Pak baru bisa menemukan ini pertanyaannya. Pak Bambang lagi serius mengkode itu, sepertinya dari wajah-wajahnya terlihat serius sekali. Jangan salah kode ya Pak. Kalau nggak bisa cari kode, cari yang lain.
Mohon maaf Mas Rojak tinggal di Jogja ya, Mas Rojak? Iya Pak, saya di Jogja. Cuman kalau Tapi ke nggak bisa kampusnya ikut agak jauh. kelas. Agak jauh. Jauh. Iya, Berapa sekitar jam? 1,5 jam. 1,5 jam. Oh, lumayan ya. Iya. Iya. Tapi masih dekat dengan Brau lebih dekat kayaknya kalau pakai pesawat. Lebih dekat orang tua, Pak. Lintas negara itu Pak Rom, soalnya Kalau sama dari Kendal 4 jam. Dari Kendal itu 4 jam. Kalau lewat tol, tapi lewat Pantura 5 jam. Kalau ini berarti ada beberapa itu Bu. Oh ya, ya berarti ini komunikasi. Apa kalau misalnya mau ke tempat sesuatu yang baru, ini kalau dimasukkan ke dalam kamar kira-kira gimana? Mohon maaf kalau Mas Aryan diskon di Jogja juga Mas. Sedang di Bangka Belitung kalau sekarang Pak. Oh sekarang Bangka Belitung. Pantesan kok tidak ikut di kelas. Tetanggaan sama Mbak Desi Ratnasari ya, Pak Aryan. Ya, tapi paling beda 2-3 jam jaraknya. Ya, ini lumayan itu, teman-teman Bapak. kita manfaatkan untuk saling mendalami satu sama lain. Ini mendalami peran, Pak ya. Iya. apa yang mau didalami Pak Rom? Bambang kayaknya lagi apa? Gaya batu lagi. Mulai sore mulai tersendat-sendat sinyalnya Pak Bambang. Pak Bambang di Samarinda di mana, Pak? Ini diskusi apa ini? Mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa. Desi, Mbak Oki. Nggak apa-apa. Oke. Berencana itu dalam ke satu Jogja sama itu. lain, Ibu. Oh iya, oke Pak Ari. Mau menanyakan di Jogja ada enggak tinggal Bu Desi tempat gratis tinggalnya di Jogja? Mau? Bu Desi sama Mbak Oki sama Mbak Istu, Bu. Mbak Desi udah masuk kayak gitu. Oke, yuk siapa mau yang share screen? Saya aja kalau gitu, Ibu. Oke. Tidak ada. Oke, yuk. Ibu permisi. Host disable, Bu. Oh iya, belum di ini post. Ya. Oke, yuk. Sudah, yuk. Baik, Ibu. Gimana kodenya? Wow, tiba-tiba di situ ya. Wow. Kenapa tiba-tiba di situ? Dari mana saja asal sumber pembiayaan yang diperoleh berkaitan dengan sumber pembiayaan sekolah SMA Muhammadiyah adalah sekolah swasta. Ada perbedaan, hampir semua sekolah swasta di seluruh Indonesia itu pasti berbayar. Walaupun ada 1-2 sekolah di Indonesia yang tidak berbayar. Artinya hanya harapan dari pemerintah. Tuh ada. Itu bisa di-coding, Mbak. Yang mana, Ibu? Dia sendiri itu ada 3 sumber. Pertama ya. Dari sini, Bu ya. Dari dana komite atau dana dari wali siswa. Ya itu bisa tuh. Ini sudah, Ibu, seperti ini. Langsung aja dibuat kode. Langsung di blok, klik kanan. Kelihatan nggak kode? Ibu, kodenya. Iya, Bu. Tertarik ke kanan tadi, Ibu. Ya, ini bos. Nah, oke. Seperti ini. Ya, tapi itu sudah terlihat ya, artinya belum mendalam, maksudnya enggak dikompar siapa-siapa sih, maksudnya ada sesuatu yang itu nanti sangat harus dinamai kodenya itu dari makna yang paling mendalam gitu. Tapi kalau ini ya memang itu jawabannya ya sudah terlihat gitu loh, maksudnya udah pasti gitu ya. Kenapa kamu terlambat? Itu hujan, karena hujan nggak pakai mantel, kan udah jelas kayak gitu ya. Karena bocor itu udah jelas kayak gitu. Itu
artinya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, kenapa kamu datang ke kampus terlambat kayak gitu ya? Iya Bu, karena tadi saya pada jam 2 itu berhenti dulu di jalan, setelah itu melihat tengok kanan tengok kiri gitu ya. Kok sepi sekali dan saya takut di jalanan itu, terus saya menunggu pengendara lain untuk lewat dan untuk membersamai. Kira-kira apa? Ada mana yang harus dikode kan ya? Kan beda kan ya? Paham nggak maksudnya? Jadi pertanyaan. Bu. Oke Mbak, ya lanjutkan ya sampai ke 20. Fitri, terkait itu yang sudah langsung dijawab, berarti jawabannya ada berapa? Di situ sebenarnya tadi ada 3, berarti terus 3. Kalau ada 5, berarti terus 5 kodenya. Baru 5. Kok 5? Enggak. Seandainya ada jawabannya 5, ya ditulis 5 ya benar. Oke ya. Berarti Mbak Desi udah paham, nanti sampingnya Mbak Rusmianti Aprilia ya. Di saling paham. Loh, kok Mbak Desi berpaling perasaan sampingnya biasanya Mbak Uki bukan sih? Di depan Mbak Uki. Oh, di depan. Ada yang tidur? Oh. Asik sekali itu. Nanti buka puasa bersama ya. Tengahnya kasih camilan. Oke. Ada yang lain lagi di Zoom? Kalau tidak ada yang masih bisa screen, Ibu, izin bertanya. Boleh. Terkait kan ada pengkodan itu kan itu kan ada 2, ada in vivo sama apa itu kode name itu kan. Nah, setiap pertanyaan itu tuh kan misalnya dibarkan tuh. Nah, setiap pertanyaan itu apakah harus ada mewakili antara kedua itu, Bu? Misalkan in vivo sama kode name-nya itu. Tidak. Dan hampir bahkan mungkin dari berbagai pernyataan partisipan tidak ada in vivo coding, nggak apa-apa kalau nggak ada syarat. Jadi kalau itu alternatif saja sih. Ini baru 2, sebenarnya banyak sekali ya alternatif kode melalui atlas gitu ya. Jadi misalnya automatic kode kayak gitu ya. Nanti jika memang mau di kode yang sama kayak gitu, tinggal ketik 1 semuanya bisa terkode kayak gitu. Tapi itu menurut saya tidak bisa digunakan sebagai apa ya, analisis makna gitu ya, karena kadang mungkin pernyataannya beda, tapi katanya itu sama, kata-kata yang ada di situ sama, jadi ikut tercoding gitu. Jadi gitu ya Mbak Desi ya, tidak ada sama sekali persyaratan harus ada dua-duanya, misalnya in vivo dan harus ada open coding gitu, atau enter coding atau apply coding gitu. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Jadi besok hari Jumat tidak ada kata maaf Ibu, saya gitu ya. Soalnya supaya kita bisa melanjutkan, dan saya berharap itu sebelum Lebaran kita semua sudah selesai supaya Bapak Ibu nanti bisa fokus Lebaran ya kan. Lebaran sebentar kok cutinya, masuk-masuk sudah pusing-pusing kayak gitu ya, itu sudah nggak perlu menurut saya. Jadi kalau bisa kita bisa selesaikan sebelum Lebaran. Dan insya Allah Bapak Ibu ini ya, saya nanti tidak ada UTS insya Allah ya. Jadi nanti mungkin saya tetap akan saya akan tetap mengirimkan soalnya nanti Bapak Ibu menyelesaikan ini saja. Dan semoga selesai kuliah dengan Prof. Uji semuanya sudah bersambung. Ya, ini alhamdulillah yang ini tinggal 5 atau 4 gitu ya publikasi. Semuanya sudah publikasi. Jadi bisa Anda bisa lebih yang cita-citanya cepat lulus ya, nanti semoga bisa menjadi syarat untuk lulus. Pak Rom nggak ada niat ke Jogja, Pak Kembang dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Ke Jogja lah. Pak Rom udah ke Jogja sih. Kalau jawaban partisipan itu kan ini ada 5 kalimat itu. Setiap kalimat sudah di-code boleh. Porsinya terserah. Nah, sebelum melakukan pembahasan
Tapi bagaimana perencanaan pembelajaran? Coba ini semua dibuat di satu pembelajaran. Administrasi pembelajaran. Tulisnya administrasi pembelajaran. Blok semua ini beda semua. Mas tadi udah gitu. Ya, ya udah. Udah bisa dikerjakan di rumah juga bisa. Bisa. Boleh. Coba diklik. Kok ada belum diratas nih? Kira-kira misalnya gini. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan kata tidak, kata tidak gitu Mbak. Tapi coba belum merata itu kata lainnya Mbak, sinonimnya Mbak. Belum merata. Nah itu toh konstruksi vokabularinya di situ. Kira-kira apa belum merata? Hah? Tidak menyeluruh pakai vokabulari. Misalnya itu sumber serat adalah sinonimnya. Seperti apa? Coba, kalau tidak merata, sinonimnya apa? Belum, bukan. Search aja sinonim tidak merata. Pakai kayak gitu, tapi kalau pusing gitu, pakai sinonim gitu, sinonim rata antar gitu. Jangan sampai tesaurus. Coba tak cek sini. Oke, Bapak Ibu yang di Zoom ada yang mau di set screen atau gimana nih apa nih? Off cam karena sedang. Oh iya. Oh Masya Allah. Ya iya Mbak Desi silakan. Sudah mau buka puasa di sini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pakai tesaurus kalau misalnya tadi kayak Mbak Sofia ya. Tidak merata itu apa? Pecah. Tapi masuk nggak kalau itu kalau pecah? Pecah kan nggak masuk ya. Apa sih pernyataannya? Bagaimana kompetensi pendidik dalam pembelajaran? Jawabannya ada seperti yang mau oh, heterogen. Ya kan? Kan nggak merata itu. Masa nggak heterogen itu? Jadi ada yang niat banget untuk mengikuti, ada yang harus disemangati, ada yang ala-ala luweh kayak gitu. Ya. Heterogen. Oke, Bapak. Ini kan aku tadinya ini kan yang mau info itu kan sudah saya blok terus di kanan mau info. Tapi kok malah aku tuh copy yang itu kan mana ya Bu? Nanti yang sini kita blok. Bapak Ibu teman-teman yang di Zoom, jika tidak ada pertanyaan silahkan untuk menjadi PR. Pekan depan harus sudah siap 20. Jangan lupa untuk di save project. Caranya ada yang di 8 ada di sebelah kiri sana, di sebelah atas itu diskette itu loh, gambar diskette. Ya seperti save kalau di Word. Nah, itu ada gambar diskette. Atau CTRLS. CTRLS. Nah, ingat ya itu tidak boleh lebih dari 50 coding. Kalau lebih ya artinya misalnya 53 ya, 3 nanti nggak save, ya save hanya 50. Oke ya, Bapak Ibu teman-teman semua, selamat mempersiapkan buka puasa di daerah yang lebih awal untuk buka puasa. Mari kita akhiri perkuliahan kita, Pak Rom. Yeah. Oh, saya kira mau speak up. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Mari kita akhiri perkuliahan sore kita dengan bacaan takmid bersama. Alhamdulillah. Semoga puasa Bapak Ibu hari ini dan sampai akhir Ramadan berkah dan berbahagia. Setiap aktivitas berkah, terutama ketika kita ada di majelis ilmu ya, semoga para malaikat menaungi kita. Amin ya Allah, dan semua doa Bapak Ibu hajat-hajat hidup bisa diaminkan malaikat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu terima kasih dan sekian dari saya, ketemu lagi pekan depan insya Allah. Semoga dalam keadaan sehat semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf ya Bu.